flashback bagaimana kondisi kita menangani COVID pada saat itu yang cukup chaos, baik dari teman-teman Kementerian Kesehatan, teman-teman rumah sakit, kita praktisi kesehatan, semuanya mengalami chaos ya, semuanya waktu itu kacau sekali. Dan kita tidak pernah dipersiapkan sebenarnya untuk mengalami kondisi yang sebegitu hebatnya. Kita waktu kuliah dulu nih, saya sama Dr. Agus, mana kita ngomongin gini dulu ya, nggak kebayang nih akan bisa terjadi di dunia dan di Indonesia. Nah, kita hari ini akan bicara mengenai kesiapan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan global. Saya akan ke Prof. Pondasri dulu. Ini tadi saya bilang bahwa ini suatu kondisi yang sulit gitu ya. Saya belajar dulu di Prof. Pondasri. Sebenarnya kesehatan global itu apa gitu ya. Kesehatan global itu kalau dari yang saya baca ini, mudah-mudahan nggak salah ya, ada pakarnya soalnya di sini. Jadi dia merupakan suatu irisan dari kesehatan masyarakat dan juga kesehatan internasional. Dan jadi kesehatan global ini berfokus kepada kolaborasi untuk mengidentifikasi penyakit pada populasi di tingkat transnasional yang dinamis. Nah ini kalau kita baca itu kan contoh banget sama COVID ya, kondisi kita kemarin ya Prof. Pondasri. Nah yang ini kami tanyakan nih Prof, kondisi kedaruratan kesehatan global kita ini kan tahun 2020 jelas kita sudah mengalami. Kira-kira nih Prof, dari sisi kesehatan masyarakat dan juga dari sisi pendidikannya Prof, kesehatan masyarakat, bagaimana Prof melihat situasi kesehatan global dari sisi kedaruratan pada saat ini di Indonesia? Terima kasih. Maaf saya kepada Wisma Prof. Ya, Wisma Prof. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Bisa, Profesor dan acara ini para saudara dan Mas. Terima kasih sebelumnya telah berkenan untuk berbagi saya. Saya rasa ini sangat penting kita harus selesai sebenarnya masih harus menghadapi beberapa kemungkinan. Untuk menjawab ini pertanyaannya kan umumnya saya juga beberapa orang lagi apa hanya Kita kan ngobrol santai ya kan Prof. Iya, ngobrol santai Prof. oke kalau terkait yang ini kita tahu bahwa COVID sebagai bagian dari darurat global itu belum selesai. Dari Pak sudah sampaikan juga bahwa dari tahun dulu dan kita tahu WHO sudah membuat 3 skenario cost-nya. Jadi pertama adalah skenario yang paling memungkinkan memang berpikiran jadi mungkin menjadi biasa. Secara kedua adalah COVID menjadi sudah ini dia akan bertahan di beberapa kluster-kluster, beberapa kantong-kantong dan itu sangat ada menjadi bagian dari ketiga adalah justru yang menentukan adalah lokasi ini kemudian kembali absurd jadi dan sebagainya. Para ahli tentu pada saat ini masih mempelajari dan umumnya sih positif optimistis bahwa kira-kiranya kita akan masuk ke situasi ini. Nah dalam hal ini apa yang mesti kita lihat ya. Kita sudah belajar dari pengalaman tahun ini bahwa kesehatan nasional kita pada saat kita ini terpukul pertama adalah dari sakit masalah yang sudah ada sebelumnya existing problems yang sudah cukup lama kalau bisa dulu diselesaikan misalnya karena ada beliau masih tinggi, ada bayi masih tinggi, tinggi yang ada di luar luar, dan kemudian beberapa macam masalah ada dengan kesehatan itu sudah ada sebelumnya. Ini merupakan dari yang harus tidak perlu diselesaikan di partner yang luar baru. Luar baru adalah COVID ini menghancurkan hal seperti kita. Dan kita alhamdulillah survive dan berarti kita harus melanjutkan kembali kesehatan kita bagaimana agar kesehatan kita ini tidak ampuh lagi, tidak ada populer serupa
kita tidak tahu apakah kita akan terus berjalan membaik. Dalam hal ini sudah banyak penjelasan dari para ahli Kesmas memikirkan hal ini. Saya menyampaikan singkat saja bahwa SKN materi ini sekarang sedang dalam kajian kembali sebagai melakukan penanganan upaya untuk melakukan reformasi SKN hasil jalan di masuk proses dari Asia dan juga para pakar Kesmas termasuk saya yang ada. Satu hal yang penting yang saya sampaikan di sini bahwa sistem internasional ini kalau ingin dia resilient, dia kokoh, dia harus kemudian dilihat dalam perspektif pengelolaan risiko bencana juga, karena sebenarnya pandemi COVID ini juga bagian dari upaya mitigasi. Dia bagian dari salah satu hal dalam penggunaan yang luas. Makanya kemudian pendekatan pengelolaan risiko bencana atau mitigasi itu perlu diintegrasikan dalam SKN yang ada, supaya nanti kalau terjadi hantaman kita bisa disini juga artinya bahwa shock pasti terjadi, tapi kita bisa bukan hanya susah, kita melakukan terpakti dan berbahaya dari sebelumnya. Ini tidak segera harus diintegrasikan dengan pendekatan disaster reduction. Kemudian ketika kita menggabungkan atau kita mengintegrasikan SKN yang sudah ada ini dengan disaster reduction, kita akan harus kemudian juga berpartisipasi di dalam framework. Ada soal Indonesia, ada apa namanya global security agenda, ya, ada select framework, itu semua harus kita ikuti. Nah, di dalamnya komponen-komponen yang tentu diperhatikan secara kasar dan buat dari komponen-komponen kuratif, edukatif, komponen pencegahan, promotif, dan preventif. Kalau kita lihat dari paparan komunitas misalnya ada 4 pilar untuk pertahanan ini paling juga, yaitu ada pertama adalah surveillance, yang kedua adalah data publik, yang ketiga ada vaksinasi, dan yang keempat adalah protokol kesehatan. Dari 4 pilar ini sudah kebayang bahwa setidaknya 2 adalah area Kesmas, yaitu surveillance dan protokol kesehatan. Yang satu vaksinasi berbagi peran sebagai yang kedua Kesmas, bagaimana jadi sudah 2,5 peran dari 4 peran itu apa? Makanya diundang, Prof. Makanya Prof diundang. Ya, pasti sekali. Dalam bencana ini. Ya, sih intinya. Jadi sama kedua adalah SKN yang sudah tahu semua. Ada 4 penekanan. Penekanan itu ada 2 yang penting, yaitu adalah pertama adalah kemandirian masyarakat, kedua adalah mengutamakan peran promotif dan preventif. Ini juga utama. Dan demikian kita yang sampai bahwa negara ini menjadi timbang dan kita sedang atau kita terjebak pada penolakan kuratif dan saja, tapi tidak perlu perbandingan dengan pendekatan politik. Tambah lagi sebenarnya ada sebuah tambah yang lebih baik lagi. Kemudian bisa menarik awal lagi bukan hanya politik tapi peran model protection untuk mengidentifikasi social determinants. Maka dengan 3 hal ini primordial prevention, promotive prevention kita akan menjadi semakin kuat. Nah, FKM ini sebagai salah satu pendidikan berperan sangat penting untuk turut serta dalam upaya-upaya ini, khususnya dalam mendidik dan kesehatan SDM yang handal untuk menangani global emergency. Mungkin dulu saya sampaikan. Ini kita terbuka ya, kita selama ini pikirnya dari sisi kesehatan saja, ini kesehatan masyarakat. Sebenarnya saya sempat nyontek nih Prof, jadi ternyata ada kuliah umum yang diselenggarakan oleh FAMUI itu pada tanggal 14 Februari 2019. Jadi itu belum ada pandemi COVID, belum ada tuh Prof. Tapi ternyata FKM sudah membuat suatu topik yang berkaitan dengan isu kesehatan global di era 4.0. Topiknya itu yang diusung adalah Priorities of Global Health in Era 4.0. Jadi ini waktu itu udah ngomongin soal kayak gini-gini nih, padahal pandemi belum ada. Jadi FKM ternyata udah selama lebih maju ya Prof ya. Jadi keren banget ya Prof. Nah, waktu itu kuliahnya itu dari Duke University. Beliau mengatakan work
we ready to change with it? Kayaknya setuju kita semua ya. Kita buru-buru dipaksa untuk berubah dan kita harus bisa mengikuti perubahan itu. Baik, terima kasih Prof. Dastri. Selanjutnya saya boleh ke, kalau tadi dari dekan FKM, sekarang M-nya digeser dekan SK saja. Saya mau tanya untuk Prof. Ari ini. Nah, tadi kayaknya kita bisa lihat ya di kuliahnya Pak Wamen itu juga ada salah satunya adalah dari sisi surveillance, terapeutik, vaksinasi, protokol kesehatan ya 4 pilar tersebut. Dan kita juga ada dari sisi kesiapannya, ada dari prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Tentunya peran SDM sangat berperan, dokter-dokter sangat berperan di sini. Nah, Prof. Ali sebagai pemimpin dari FKUI, kira-kira bagaimana pendapat Prof. Ali dan apa yang dilakukan oleh FKUI di dalam persiapan FKUI dalam menghadapi kedaruratan kesehatan global ini? Kalau saya lihat, kalau saya ingat-ingat kita punya modulnya sebenarnya Prof. Dari tingkat 1 kita punya modul bencana ya Prof. Ya, gitu. Tapi apakah itu cukup dalam menangani yang sekarang sedang terjadi dan mungkin mudah-mudahan juga ya nanti ke depannya itu bagaimana? Gimana Prof? Terima kasih Dr. Risma, terima kasih Prof. Mahfud tadi sudah berikan gambaran secara umum dulu mengenai kesehatan global dan bagaimana peran dari Prokes kesehatan masyarakat. Nah, ini pertanyaan untuk giliran untuk saya dari Prokes kedokteran. Jadi betul tadi Prof. Risma. Terima kasih. Amin. Jadi yang pertama ini bahwa betul tadi ya, kita sebenarnya kan bencana bencana alam, tapi kita punya cerita dulu tsunami, kita juga terlibat di Jogja ini ya. Kemudian setelah itu ada Jogja, kemudian ada Padang, semua berurutan ya, dan disitulah maka. Dan sebenarnya juga saya rasa sejak kita mahasiswa, saya juga mahasiswa, yang sekarang ini juga terus ada yang namanya tim bantuan medis. Jadi nampaknya kalau bicara soal dalam tanda petik mempersiapkan human resources-nya, ini guru-guru kita, senior-senior kita itu memang sudah memberikan tempat untuk permasalahan ini. Saya rasa kita juga tahu bahwa Indonesia ini adalah part dari ring of fire. Ya, bencana ini hanya tinggal menunggu waktu aja siapa giliran yang akan dapat bencana di Indonesia karena memang situasi kita seperti itu. Oleh karena itu, itulah makanya dari segi mahasiswa pun kita sudah siapkan tadi ya dengan kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan tim bantuan medis misalnya. Ini lebih salah satu pokoknya jadi masalah-masalah ini. Nah, kemudian setelah kita merasa ini memang sesuatu yang penting, bahkan kita masuk ke dalam modul bencana tadi. Ini kita ada modulnya, ini juga ada juga di pokoknya ya. Nah, kemudian juga bahkan ini sedang kita memperjuangkan bahwa kita juga akan membuka spesialis emergency medicine. Walaupun ini masih agak mentok di ininya karena beberapa pertimbangan, tapi artinya kita FKUI sudah itu didorong di situ, untuk spesialis emergency medicine. Jadi perhatian kita untuk hal tersebut itu luar biasa. Nah, kemudian tadi bagaimana kita mempersiapkan SDM ini, ya SDM kita. Ya tentu tadi ya kita mengantisipasi lah untuk berbagai macam hal tersebut. Kalau kita bicara soal SDM-nya tadi dari segi studentnya sendiri, kemudian tentu sesuai dengan bidang keahlian tersebut. Tadi kalau memang sampai kita juga bisa menghasilkan emergency medicine. Di satu sisi kita juga sudah punya program spesialis kedokteran layanan primer, kedokteran primer itu pun akan juga membahas bagaimana modulnya itu tentu ada modul kebencanaan dan antisipasi untuk masyarakat. Jadi paling tidak dari segi struktur pendidikan itu sudah kita siapkan. Nah, kemudian bagaimana dari kita sendiri? Nah, disinilah kita FKUI ya sebagai institusi ternama, saya selalu sampaikan bahwa kita memang harus mengantisipasi apa yang sedang terjadi, ya, apa yang sedang terjadi. Nah, ini kalau kita flashback lagi aja misalnya masalah COVID misalnya, ketika sudah mulai rame-rame di China sudah mulai itu pertengahan dan dipublish bahwa ini akan ada sudah mulai ada KMB ya di Januari 2020 tahun 2020 sekali. Di akhir Januari kita bikin seminar di sini. Dan saat itu saya ingat sekali kita
menunjuk siapa kita mapping nih, siapa nih jagoannya kira-kira infeksi paru. Nah, jagoan infeksi paru ketemu tuh yang namanya Dr. Erlina Burhan. Sekarang saya rasa tidak ada ya, mohon maaf aja kalau nggak pernah nonton TV kita nggak tahu. Tapi nggak ada yang nggak kenal siapa itu Dr. Erlina Burhan. Karena di masa-masa COVID itu tiap hari wajahnya muncul dan beberapa penghargaan dapat, dan bahkan sekarang ini beliau lebih banyak ada di luar negeri karena tadi beberapa negara minta pendapatnya beliau. Keluar negeri, kebetulan praktek samping saya keluar negeri, kemarin ke Afrika, keluar negeri, keliling gitu. Jadi lebih sibuk dia daripada saya gitu ya. Karena tadi mesti bicara di mana-mana bagaimana penanganan pandemi di Indonesia. Karena beliau juga terlibat contohnya. Dan waktu itu kita juga ambil Dr. Vera. Nah, setelah itu contoh ini kita mesti respon dulu. Nah, kemudian, apa yang terjadi kemudian? Nah, disinilah saya sampaikan, setiap ada krisis ini adalah peluang kita, terutama peluang untuk kita. Saya ingin sekali kebetulan saya hadir juga waktu bencana di tsunami Aceh. Saya lihat ya bagaimana kreatifnya ya tentara Amerika, tentara Australia itu menyiapkan air bersih, kemudian beberapa cuci tangan segala macam kayak tadi itu kan inovatif tuh. Yang mungkin kita tidak terpikir untuk hal tersebut. Dan saya juga sedihnya lagi setelah itu keluar publikasi internasional disenangi oleh mereka gitu. Nah, makanya saya bilang pada awal-awal saya bilang kita tidak boleh tidak mengambil kesempatan ini. Oleh karena itu alhamdulillah ya dengan berjalannya waktu beberapa produk-produk inovatif juga muncul, kita juga terlibat di dalam uji klinik, dan alhamdulillah juga publikasi internasional juga muncul. Ya saya masih bilang salah satunya adalah yang mohon maaf ini profesor yang sebentar lagi akan diumumkan ini satu beberapa papernya juga terkait COVID, itu oleh Prof. Agus. Nah itu tadi tuh. Jadi artinya COVID ini sudah menghasilkan Profesor Agus. Kalau nggak ada COVID itu menjadi profesor ini hari ini. Ya karena publikasi internasionalnya banyak. Belum lagi nanti ada beberapa. Termasuk Profesor Titin juga bisa jadi profesor, beberapa publikasinya tentang bagaimana kita mengantisipasi medical education, kita mengantisipasi COVID. Salah satunya adalah ketika orang masih bingung nih bagaimana ujian secara OSCE, sudah ada publikasi internasional Q1 penulisnya Profesor Titin bagaimana FKUI melakukan tes online. Itu akhirnya contohnya gitu. Jadi saya senang tersebut, teman-teman juga sudah reaktif dalam tanda petik reaktif yang baik tentunya ya dengan presiden juga. Mohon maaf kita mesti menjadi saksi semua. Prof. Nila mohon maaf pada saat kita bilang ini mau lockdown atau segala macam, Profesor Ati sebagai guru besar menyampaikan policy briefnya pada presiden, ini harus ada sesuatu akhirnya keluar PPKB ya. Jadi itu juga saya rasa salah satunya, walaupun semua pada ramai waktu itu, tapi itu juga contohnya bagaimana guru besar kita di masa-masa sulit tersebut melakukan suatu terobosan. Saya rasa itu karena yang lain juga harus bicara. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Fahri. Jadi terlihat sekali ya, semakin kita berdoa ya. Jadi terlihat sekali bahwa FKUI itu sebenarnya tidak hanya masalah COVID ya. Dari sebelum-sebelumnya kita sudah siap ya. Termasuk Yogi, Agus dulu, Prof. Agus maaf ya Bu. Prof. Agus, Dr. Yogi, waktu kita zaman kuliah dulu, kita juga beberapa kali ada dikirim-kirim untuk membantu penanganan bencana ya. Apalagi kayaknya memang perusahaan ujung ini biar bencana. Bukan maksudnya dia biar bencana, bukan ya gitu. Tapi kita kalau ada bencana pasti udah langsung sigap gitu ya. Jadi memang kesiapan FKUI sudah dirintis pada saat kita masih mahasiswa gitu ya Prof ya, bahkan dari IKK. Berikutnya kita beralih ke ini ada dua direktur di sini. Ada dua direktur utama rumah sakit besar. Tapi Prof. Agus kalah sama yang sepertinya. Kita ke yang cantik dulu. Kita ke Dr. Listina. Dok, kita tahu rumah sakit Ciptawangkusuma itu rumah sakit yang sangat besar. Dengan judulnya aja rumah sakit pusat nasional, rumah sakit umum pusat rujukan nasional, udah rujukan nasional gitu ya. Jadi sudah sepantasnya bahwa RSCM ini siap lah dalam menghadapi apapun gitu ya Dr. Lis. Nah, Dr. Lis gimana nih persiapan, bukan persiapan lah, bagaimana kemarin ini menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin kita nggak pernah siap dulu ya dok ya, pasti itu kaget-kaget dulu ya dok gitu. Jadi dalam rangka kesehatan global ini, kedaruratan kesehatan global,
bukan hanya COVID ya dok, bagaimana nanti ke depannya, kira-kira RSCM sesiap apa sih? Dan kalau ada tantangan, dokter waktu itu melakukan apa dok? Silahkan bukan kata teman sendiri, ya. Gimana nih Prof. Agus nih, kalau tadi kita bicara rumah sakit rujukan, rumah sakit pusat, rujukan nasional. Tapi kalau RSP, rumah sakit persahabatan, ini kan rumah sakit rujukan nasional juga, tetapi dalam kasus khusus. Yang kebetulan bencana kemarin, kedaruratan kemarin ini memang berkaitan sekali dengan kasus yang dari Paru gitu. Gimana Prof. Agus ceritanya kemarin dan apa tantangannya dan waktu itu Prof. Agus ngapain? Terkait kolaborasi bukan hanya tenaga medis, pendukung, termasuk transportasi, kemudian hotel, itu bisa disiapkan. Dan ini bisa menjadi contoh pada awal-awal pada suatu persahabatan menyiapkan itu kita berikan webinar pada rumah sakit di Indonesia bagaimana bersiap diri menjadi rumah sakit rujukan di wilayah masing-masing untuk bisa rujukan menjadi penanganan COVID. Nah, tentu ini pengalaman yang sangat berharga dan itu adalah hal yang mesti disiapkan. Mitigasi, kesiapan SDM, sarana prasarana, dan juga edukasi untuk memberikan pengalaman ini kepada relasi-relasi dan sejauh yang. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya adalah kesiapan referral system, karena memang pengalaman kita yang lalu di dalam pandemi krisis ini adalah di awal-awal COVID sistem referral itu sangat berantakan. Oleh karena itu sistem rujukan di dalam krisis yang ada ini harus betul-betul dibuat skala nasional yang baik sehingga dari depannya kita tidak berharap ada lagi, tapi bagaimanapun juga kesiapan itu harus ada. Karena pengalaman yang ada seringkali rujukan itu pasiennya berjalan tanpa sistem rujukan sampai harus menumpuk di rumah sakit. Nah, oleh karena itu kedepannya teknologi sistem referral ini harus dikembangkan untuk krisis, terutama untuk krisis yang skalanya internasional seperti pandemi COVID. Dan terakhir tentu adalah kegiatan pasca krisis. Bagaimana juga rumah sakit memiliki peran juga dalam kegiatan pasca krisis. Pada pengalaman dengan COVID pasca krisis yang kita alami adalah bagaimana kita menangani kondisi kesehatan pasien yang pasca COVID dan sequelae, yaitu long COVID. Nah, long COVID ini banyak yang berdatangan dulu. Dan ini salah satu hal yang sebenarnya sampai saat ini belum terselesaikan masalah long COVID. Kenapa? Penjaminan masalah long COVID ini sampai saat ini belum beres. Banyak penanganan pasien long COVID itu tidak dijamin oleh sistem jaminan kesehatan kita. Oleh karena itu, ini salah satu juga yang bisa kita pikirkan bahwa penanganan pasca COVID korban krisis bukan hanya krisis penyakit, tapi kalau penyakit juga harus dipikirkan penjaminan kesehatan sehingga bisa diobati. Memang tadi sebagai Pak Dekan salah satu publikasi riset yang kemarin keluar dari persahabatan atas nama saya adalah tentang long COVID dan hitungan internasional, dan itu salah satu sumbangsih dari RKUI ada sebagai persahabatan adalah publikasi long COVID di dunia internasional, dan ini menjadi banyak acuan dalam diskusi-diskusi bahwa satu-satunya yang sudah publikasi tentang long COVID. Dan ini menjadi salah satu yang saya tekankan bahwa penanganan pasca krisis itu menjadi salah satu yang harus dipikirkan baik oleh rumah sakit rujukan juga oleh pemerintah bagaimana coverage ini. Ini demikian Dr. Jadi sesuai ya Prof dengan sistem kesehatan nasional yang tadi dibawakan oleh Wamen ya, bahwa dari peran bencana ini mungkin dari Pak Dekan berperan dan juga Pak Dekan FKN itu sangat berperan, kemudian tanggap darurat mungkin rumah sakit berperan, walaupun lagi-lagi kolaborasi ya, dan ternyata pasca bencana juga sangat penting. Dan mungkin saat ini sistem kesehatan nasionalnya sama nih, semua kita juga lagi bersama-sama ya, mungkin ada merasa tidak siap tapi harus siap-siapin gitu. Jadi mungkin kita sama-sama lah membuat suatu sistem ini menjadi lebih baik. Baik, untuk pembicara yang kelima yaitu teman saya, kalau dulu kita di laboratorium sebelahan ya laboratorium dia karena ini W terus Y. Jadi beliau ini kalau boleh dibilang pakar bencana. Tadi dari Pak Dekan, dari Ibu Bilu juga tahu bahwa beliau sangat berkecimpung di dunia perbencanaan. Pernah ikut yang di Sumatera Selatan, pernah ikut yang di Ambon, yang di Maluku, di Majalengka, di mana lagi di Jogja.
pernah ke Myanmar lah, kemana-mana nih pokoknya dia bilang. Nah, ini menurut Dr. Yogi ini sebagai praktisi emergency dan juga kebencanaan, gimana kira-kira sistem kesehatan nasional yang saat ini sudah ada gitu dalam menghadapi kedaruratan kesehatan global? Menurut Dr. Yogi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pertama saya ucapkan terima kasih sama Pak Dekan yang sudah memberi topik ini. Jadi dari sekian topik yang diajukan, ini topik yang kita bicarakan pada hari ini. Nanti saya mau kasih bocoran kenapa topik ini dipilih menjadi salah satu judul. Yang kedua juga saya ingin dapat terima kasih pada Bu Lilis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya 8 tahun saya belajar di IGD dan juga meng-create suatu sistem dan mungkin juga nanti bisa menjadi prototipe bagi kita semua. Nah, kemudian juga hal yang akan saya sampaikan dari 6 pilar transformasi kesehatan yang tadi sudah dikumpulkan oleh Pak Wamen dan Kementerian Kesehatan, ada satu yang sebetulnya Pak Menteri langsung yang ingin dimintakan masukan. Dia sebetulnya ingin minta masukan dari FKUI, dari UI lah, FKUI dan juga FKM. Ini kenapa juga Prof. Mahfud kita undang pada hari ini? Ya, saya juga mau jelaskan seperti itu. Nah, jadi dari sistem kesehatan atau transformasi sistem ketahanan kesehatan tadi ada 2, yaitu kemandirian alat medis dan inovasi. Yang satu lagi bagaimana kita merespon terhadap suatu kedaruratan global seperti ini. Nah, ini yang masih kurang antara 2. Inovasi tadi Dr. Agus sudah dan juga penelitian semua salah satu sudah dilakukan sedemikian rupa. Tetapi di bidang bagaimana merespon kedaruratan ini yang masih mungkin Pak Menteri secara langsung menyampaikan ingin kita diberi masukan, apakah itu nanti berupa sebuah sistem pendidikan dan lain-lain. Ini menjadi penting. Lalu kalau kita lihat video-video yang tadi, saya rasa mungkin ya ada kalau kita bilang sistem kesehatan nasional kita belum siap, tapi mungkin lebih tepatnya gagal. Dan memang tidak ada satu negara di dunia ini ketika menghadapi bencana dia siap betul, kecuali mungkin yang saya pernah belajar itu di Jepang, menghadapi gempa bumi dia betul-betul siap. Seperti itu. Nah, jadi kalau menghadapi kedaruratan itu, sebetulnya ilmu yang digunakan itu adalah manajemen krisis kesehatan profesional. Ini saya, kenapa kita undang ada Dekan FKUI dan juga Dekan FKM. Kenapa FKM terkait antara Dekan FKUI dan FKM? Nah, kita lihat kalau kedokteran itu mesti berizin ya dengan sistem kesehatan masyarakat yang ada di dalam. Tadi salah satu yang Prof. Agus sudah sebutkan. Salah satu titik lemah kesehatan kita itu adalah sistem rujukan, di mana Bu Lis, saya dan juga Dr. Agus setiap hari dihadapkan pada masalah overcrowding pada rumah sakit. Rumah sakit dipaksa untuk menerima pasien walaupun sudah penuh. Overcrowding ini adalah hidup dari segala permasalahan, bisa mengancam safety patient, mengancam tenaga medis dan lain-lain. Ini sih obatnya itu adalah kita membuat satu sistem rujukan. Ini ranahnya yang namanya ranah prahospital yang saat ini ranah ini tidak ada tuannya. Ini Prof. Arif teman Prof. Mahfud, tidak ada tuannya. Siapa yang menggarap ini sebenarnya? Nah, salah satu bidang yang sebetulnya sedang mau kita usut itu emergency medicine, di mana dia punya yang namanya sistem layanan prahospital. Jadi kalau ada pasien COVID datang, ya, siapa yang menentukan pasien tersebut dibawa ke rumah sakit mana? Sama kayak tadi, apakah kekurangan oksigen itu obat atau penanganannya selalu pengadaan? Saya rasa tidak. Sebab kita belum juga membuat suatu sistem sebetulnya dalam konsep krisis, konsepnya adalah mitigasi. Mitigasi itu mengurangi risiko. Tidak mungkin kita menghilangkan risiko. Jadi dalam mitigasi itu pasti akan ada banyak kekurangan. Jadi bagaimana meminimalkan korban yang terjadi. Nah, kalau oksigen habis kenapa? Karena semua pasien yang ringan datang ke rumah sakit minta dikasih oksigen. Ini tidak ada yang mengarahkan sistemnya. Termasuk kalau di bidang saya, bidang ortopedi di trauma.
Kalau ada pasien mengalami trauma, kita sudah punya ATRS, tapi tidak ada sistem hospital. Siapa yang menentukan trauma ini dibawa kemana? Tidak ada. Nah, yang menjembatani salah satunya adalah ilmu emergency medicine dan satu lagi seperti Prof. Dan juga saya pernah ngobrol sama Prof. Marco waktu di Kemenkes. Kalau bisa, UI itu mempunyai pendidikan di bidang manajemen krisis kesehatan. Nah, kalau manajemen bencana, ini masih bercampur ya. Manajemen bencana yang non medis dengan medis. Kalau dia medis, itu namanya manajemen krisis kesehatan. Nah, malah yang buka sekarang itu di sekolah ilmu lingkungan. Ini lucu nih. Tapi itu sebetulnya manajemen bencana non medis. Tapi ada kok medisnya ada juga. Harusnya yang membuat sekolah ini adalah gabungan antara fakultas kedokteran dan juga fakultas kesehatan masyarakat. Ini makanya kami undang di DKM ini. Harapannya negara kita itu bisa mempunyai sistem ya, karena selain fasilitas yang diadakan, kita juga perlu SDM. Nah ini karena tidak banyak yang mengerti melakukan manajemen kesehatan. Kita responnya selalu reaktif. Nah, salah satu reaktif tadi pengadaan. Padahal bukan melulu hanya itu saja. Kita bisa membuat sebuah sistem yang komprehensif. Nah ini yang saya kira nanti harapannya goal daripada hari ini nanti Dr. Wisma bisa menggali lagi nih kira-kira bagaimana kesakupan dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat. Dan sebetulnya dari Prof. Marco juga dari teman-teman FKM sebenarnya ya kalau saya motivasi sebetulnya rindu ini merapat ya FKM untuk memberikan solusi bagi permasalahan bangsa yang ada saat ini. Saya dulu Dr. Wisma karena satu lagi kalau manajemen kesehatan itu selalu terkait dengan manajemen kedaruratan. Manajemen kedaruratan itu terdiri dari manajemen kedaruratan intra rumah sakit dan ekstra rumah sakit. Ekstra rumah sakit ini yang sekarang ini perlu tertata dengan baik. Nah, begitu juga sebuah rumah sakit kita mengembangkan yang namanya hospital disaster management. Selama ini DCI kemudian KANS mungkin fokusnya hanya bagaimana menentukan jalur evakuasi, bagaimana bersikap kalau ada kebakaran, sprinternya nyala tidak dan lain-lain. Padahal bukan itu yang diharapkan dari sebuah manajemen bencana rumah sakit. Tapi bagaimana rumah sakit tetap bisa bertahan melayani? Kita bisa bayangkan nih, kalau satu kabupaten misalnya ya, bencana, katakanlah gempa, lalu rumah sakitnya tutup. Kita bisa bayangkan satu kabupaten kalau dia mengalami kegawat daruratan, maka akan terancam, sudah pasti. Karena dalam setiap bencana itu bukan hanya korban bencana terdampak langsung, tetapi juga vulnerable group, orang stroke, orang TB dan lain-lain. Mungkin itu yang sementara waktu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini memang jadinya panjang gitu ya penjelasannya karena memang mungkin kita nggak terlalu mengerti. Kita tahunya cuma di rumah sakit, ada Pak Dr. Yogi juga ke luar rumah sakit yang ekstra rumah sakitnya ya, yang di luar rumah sakitnya. Jadi memang transformasi kesehatan itu rasanya juga harus termasuk di dalam bagaimana kita menangani kedawat daruratan kedawat daruratan kesehatan global ini. Transformasinya misalnya di layanan primer. Salah satunya tentu kita harus menyiapkan SDM supaya dokter umum kita di layanan primer juga sudah siap gitu kan ya. Tentunya beserta sisi kesehatan nasionalnya ya. Dan layanan rujukan, transformasi kedua. Layanan rujukan kita sepakat tadi. Rasanya dalam kerangka bencana kita masih kurang, betul ya? Masih bukan kurang lah. Yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Karena siapa sih yang nggak kaget gitu ya dapat sesuatu yang baru dan langsung hebat gitu ya. Dan langsung internasional seluruh dunia merasakan hal yang sama lagi. Yang ketiga kita juga harus melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan dan ini rasanya sangat berlaku untuk bagaimana kita menangani kedaruratan kesehatan global ini dan itu lagi-lagi mungkin teman-teman dari FKM harus ikutan juga, teman FK dan juga tentu dari Kemenkes ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pembiayaan kesehatan. Tadi Prof. Agus cerita ya, kasihan banget ya, long COVID ternyata tidak tertangani dengan baik oleh BPJS gitu. Kesannya, oh udah selesai COVID ya, jadi ada bayar lagi gitu ya Prof ya, gitu kasihan banget ya. Kemudian yang berikutnya transformasi SDM kesehatan. Bapak-bapak dekan inilah yang akan memegang peranan, tapi saya rasa dia juga memegang peranan karena kan belajarnya di rumah sakitnya Prof dan dokter ya, jadi ikutan juga dalam masa SDM. Yang terakhir yaitu transformasi dari sistem. Kira ada tanggapan
tanggapan atau pertanyaan nggak, Prof. Dokter? Mungkin nanti teman-teman bisa bantu dari Invit ya. Langsung. Terima kasih. Ini dua sahabat saya di depan, sama-sama kami satu angkatan ya. Tapi ini adalah teman-teman saya kontak ya, karena namanya deketan. Ini Marco, ini Ismina, ini M suku. Jadi ya, jadi kami bertiga sangat dekat ya, gitu ya. Makanya mereka pintar-pintar, satu jadi profesor, satu jadi direktur. Saya cukup jadi dirjen aja. Karena yang di Jakarta itu belum biasanya. Ini ada mahasiswanya di sini. Ya, ditugaskan oleh Prof. Mila untuk merancang Undang-Undang Karantina Kesehatan 2018. Ini dimulai sejak tahun 2012 sampai 2017 pembahasan, kemudian digolkan menjadi Undang-Undang Kekarantinaan. Secara tools sebenarnya kita cukup. Ya. Di dunia internasional ini mengacu kepada WHO kalau kita berbicara tentang tadi Dr. Yoga, kedaruratan. Ya. Kita tidak pernah, sektor kesehatan di WHO tidak pernah bicara tentang disaster. Makanya di situ ada yang disebut dengan International Health Regulation. Salah satunya apa? Untuk melakukan upaya yang disebut dengan Public Health Emergency of International Concern. Itu ada di sana. Tetapi dunia tidak puas dengan WHO. Ya, Indonesia waktu itu menjadi salah satu ketua untuk apa yang disebut dengan Global Health Security Agenda, yang melalui inisiatif beberapa negara besar, ya, termasuk Indonesia besar. Karena apa? Karena penduduk nomor 4 di dunia, dibawa-bawalah ke sana. Nah, hasil evaluasi dari Global Health Security Agenda yang disebut dengan Global Health Security Index pada tahun 2019 bulan Agustus. Kesimpulannya apa? Di situ kesimpulannya pertemuan di Finlandia mengatakan bahwa kalau saat ini terjadi pandemi, tidak ada satupun negara yang siap menghadapi pandemi. Ya, itu dokumennya ada. Ya, silakan dibuka di Global Health Security Index ya, tahun 2019. Tidak ada satu negara pun. Tiba-tiba Januari terjadi. Tetapi apa yang membahagiakan Indonesia? Dari 195 negara WHO yang hadir pada saat itu, kami melakukan self-assessment. Apa hasil self-assessment? Indonesia berada di urutan ke-36, persis seperti RSM urutan ke-3. Apa yang dinilai? Ada 6 yang dinilai. Yang pertama adalah how to prevent, how to detect, and how to respond. Itu 1, 2, 3 yang kita nilai. Ya, Indonesia mempunyai cukup bagus. Kemudian masalah peraturan, kita punya undang-undang 6 2018. Kemudian kepatuhan terhadap norma-norma internasional, Indonesia sangat patuh. Gitu ya. Kemudian yang keenam yang bikin kita anjlok adalah masalah lingkungan, environment kita yang kurang mendukung. Nah, alhamdulillah sebenarnya kita punya. Saya setuju Pak Dekan FKM dan FK ya. Saya kira kita harus memang fokus ya pada pendidikan kedaruratan. Karena kalau kita berbicara kedaruratan hanya ada 2, prepare, readiness. Gitu ya. Kita well prepared atau pada saat readiness. Prepare kita bagus, tapi pada saat kesiapsiagaan kita kurang dari sisi perencanaan. Ini yang dihadapi kita bersama-sama. Mungkin transformasi kesehatan ini merupakan salah satu pintu untuk kita bagaimana dari akademik kita lakukan seperti itu. Dan saya dari alumni ya teman-teman di P2P ya, kami membentuk grup sendiri ya namanya IUD FKUI P2P ya, itu wah itu sangat aktif sekali ya teman-teman dari berbagai angkatan ya, dari yang paling junior sampai yang paling senior ikut sama-sama kita berdiskusi ya. Jadi kontribusi IUD FK sendiri ya sebenarnya itu luar biasa. Belum lagi di daerah ya, di daerah juga saya sebagai ketua ILUNI UI Kalbar, bukannya FK tapi Kalbar, juga merangkai kegiatan-kegiatan ini terus bersama-sama kita bisa melakukan aktivitas bersama.
selamat sekali lagi di Senateris ya, saya kira mengangkat satu tema yang aktual ya, dan terus menerus begini, WHO belum menyatakan pandemi is over ya. Belum ya. Dan biasanya WHO tidak mau ya. Kau yang memulai, kau tidak mau mengakhiri ya. Jadi masing-masing negara akhirnya akan membuat kriteria sendiri. Oh, aku pandemi itu gitu, ya. Pernah dengar namanya pandemi flu burung yang terakhir 2008 ya? Belum ada pernyataan WHO tentang pandemi is over gitu, ya. Jadi memang tergantung masing-masing negara untuk bisa melakukan persiapan-persiapan terhadap transisi terhadap endemi. Saya berterima kasih pada Dr. Liz, Dr. Agus, Dr. Yoga ya, yang bisa menyiapkan sarana-prasarana yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi udah mulai agak berakhir kayaknya, karena kelihatan ada yang pakai masker, ada yang tidak gitu. Kalau waktu itu pakai masker semua, kalau sekarang agak belang-belang gitu ya. Jadi sebenarnya transisi menuju is over. Ya, amin gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ya, Dr. Suhartono. Silakan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wisma. Saya ada sedikit pengalaman mungkin ya, kalau masalah bencana ini ataupun kegawat daruratan. Tapi dari yang tadi dibicarakan ada satu sebetulnya yang terlupakan di sini, yaitu masalah surge capacity. Karena kita tahu tadi Dr. Yoga, Dr. Liz, Prof. Agung juga mengatakan bahwa sehari-hari day-to-day kita itu emergency kita udah payah gitu. Bagaimana kita menghadapi suatu bencana, apalagi pandemi. Tadi yang Dr. Subuh katakan, semua negara tidak ada yang siap dengan pandemi. Kalau bencana mungkin ada yang siap, seperti tadi yang lebih bilang masalah Jepang bencana, karena dia berulang jadi siap sekali. Seharusnya kita untuk banjir juga siap, karena banjirnya terus menerus. Harusnya kita siap, tapi kenyataannya tetap kita tidak siap. Waktu COVID, mungkin Dr. Liz tertolong dengan Kiara yang kosong, sehingga kapasitinya dipindahkan. DKI tertolong oleh Wisma Atlet yang kosong, tertolong oleh rumah sakit UI yang baru 1 tahun yang dalam tanda kutip masih kosong, tapi peralatannya lengkap semua. Sistem udah dibuat sampai IT-nya. Dan saya ingat betul waktu awal COVID itu saya ada pasien, dia seorang wartawan senior, kemudian beliau juga pernah sama menteri-menteri. Waktu itu pas Pak Budi, Menteri PUPR, beliau datang juga ngobrol-ngobrol, gimana nih untuk rumah sakit. Saya bilang waktu itu RSM itu ada Kiara, masih kosong. Kalau diselesaikan pasti siap, karena seperti tadi yang Dr. Liz sama Prof. Ali katakan, RSM itu punya tenaga luar biasa. Belum lagi tenaga yang masih dalam pendidikan, sehingga nggak akan ada masalah. Tetapi peralatannya sama gedungnya belum selesai. Kemudian saya bilang lagi UI itu bayangin parkirnya luas sekali karena mahasiswa semua diliburkan, jauh dari masyarakat, pasti nggak akan mengganggu. Begitu juga Wisma Atlet, sehingga waktu itu saya nggak ngerti apakah omongan saya atau apa, tiba-tiba itu dirubah jadi semua. Nah, inilah yang jadi masalah kita menurut saya. Karena kalau RSM sekapasiti mau kemana lagi? Lahan parkir itu udah susah. Tidak ada gedung pertemuan yang besar yang kosong yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Masjidnya pun penuh. Jadi nggak ada lagi tempat. Kalau RSM, kalau persahabatan mungkin halamannya masih luas ya, Prof ya. Jadi masih bisa. Kalau RSM udah mentok kemana-mana. Mungkin kalau UI dikosongkan, pindah semua ke Depok, nah di situ baru ada. Ini gambaran. Jadi menurut saya mungkin yang harus kita bicarakan salah satu poinnya adalah masalah kapasiti, karena nggak usah jauh-jauh. Ada tabrakan aja bus kebalik misalnya di Matraman, kemudian datang ke RSM, pasti chaos UGD-nya. Ya Dr. Yogi pasti mengalami lah.
sehari-hari aja yang ngantri di depan itu udah sekian banyak. Nah ini yang harusnya disiapkan oleh semua rumah sakit untuk masalah bencana ini. Saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kalau menurut saya tidak ada kebetulan Dr. Sartono, memang udah diatur. Jadi sengaja dikosongin. Tadinya seperti sebagian anak ya, Dr. Lilis, tapi pinggir anaknya daripada dulunya nggak beres. Ternyata dipersiapkan untuk COVID. Itu nggak kebetulan sih menurut saya. Sudah ada yang ngatur, gitu ya dok. Tadi sebenarnya senang sih dok, kan rumah kita rame, masjid pun rame. Ya alhamdulillah daripada rame masjidnya kosong, ya kan ya. Jadi kalau rame masjidnya juga rame itu bagus sebenarnya dok. Gitu. Baik, kalau begitu kita mengingat waktu, sepertinya kita harus sudahi diskusi kita. Pengennya sih ngobrol panjang banget, tapi mohon maaf sekali kita ada keterbatasan waktu karena masih ada acara sesudah ini. Saya mencoba sedikit mengkonklusikan apa yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini. Jadi memang suatu kondisi yang saat ini kita hadapi, yaitu kedaruratan kesehatan global, adalah merupakan masalah kita bersama. Karena judulnya aja udah kesehatan global, di mana suatu kondisi kita fokus kepada kolaborasi untuk masing-masing dari pihak-pihak yang terkait ini untuk memberikan suatu solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Jadi tidak ada FK bekerja sendiri, FKM bekerja sendiri, RSCM sendiri, RSUP sendiri, tim emergency sendiri, tidak ada. Tapi kita semua yang berdiri di sini dan juga teman-teman di sana harus memberikan suatu transformasi yang saya rasa transformasinya bukan hanya pada pihak Kemenkes, tapi transformasi itu harus dilakukan pada diri sendiri dulu. Bagaimana kita menghadapi semua kesiapan kedaruratan medis yang akan kita hadapi, mudah-mudahan ke depannya nggak ada lagi. Tapi kan saat ini belum selesai ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat diri kita sendiri berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga kita tidak egois dan bisa memberikan suatu kontribusi yang lebih dalam rangka mempersiapkan kedaruratan kesehatan global saat ini. Baik, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Ali, Prof. Fondasi, Dr. Listina, Prof. Agus, dan Dr. Yogi. Kemudian buat para kami, dan tangan buat para audiens yang sudah menghadiri sampai siang ini. Saya tutup, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Dr. Yara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisma dan seluruh panelis. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk panelis yang luar biasa dan juga buat Pak Suju dan Pak Sartono untuk komentar dan masukannya. Mohon tetap berdiri di atas panggung dan saya mengundang Dr. Danang, Ketua Alumni 98 yang kami sayangi, untuk menyerahkan plakat dan cenderamata kenang-kenangan bagi para panelis dan moderator siang hari ini. Kalau semua sudah kebagian, kita akan foto bersama. Oh, ibu moderator tetap dapat, Bu. Nanti dikembalikan ke panitia. Bercanda, Bu. Foto bareng-bareng, ya. Para fotografer, silakan. Ya, agak geser ke kanan supaya pas di center.
Semoga tetap ingat dengan mandat kerja Bapak Ibu.